Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, student. Morning, Morning, teacher. Kaifa haluk? Bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, konsentrasi, Allahu Akbar. Sekali iya. Pintar anak-anak Ibu. Oke, Allah. baik. Ibu akan absen dulu. Ibu absen satu persatu. Nanti yang laki-laki menjawab hadir, yang perempuan menjawab hadirah. Paham tuh? Oke. Nanda Ibu semuanya? Bu. Ya, Bu. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah, Siap, Bu. Oke, alangkah baiknya sebelum kita melakukan sesuatu, kita berserah diri kepada Allah. Baik, kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Yuk teman-teman, siap gerak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Baik, Ananda Ibu semuanya sudah selesai berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik Ananda Ibu semuanya, kita sebagai bangsa yang besar dan negara sebagai seorang siswa, kita harus memiliki jiwa nasional, jiwa nasionalisme. Nah, untuk itu kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Silakan diikuti Ananda Ibu semuanya. Baik, ditunggu ya. Ya, Bu. Hiduplah Indonesia. Oke, baik Ananda Ibu semuanya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah, itu merupakan bukti kita cinta tanah air dan bangsa kita. Ananda Ibu semuanya masih dengar Ibu? Masih, Bu. Ibu. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita belajar mengenai materi bab 4. Siapa yang tahu apa materi 4? Yang ada belajar tadi malam di rumah, siapa yang tahu apa judul materi 4? Balik, Bu. Balik, Bu. keteladanan Rasulullah, nak Bu. Keteladanan Rasulullah. Apa benar itu, Joni Hendra? Mas Ya, Pan? Bu. Balik. Balik, Bu. Usia balik, Bu. Tentang, ya benar, tentang usia balik. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas submateri mengenai usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah,
Yang pertama, anak-anak Ibu mampu menjelaskan apa itu arti balik menurut ilmu fikih. Nah, tujuan yang kedua yaitu anak-anak Ibu mampu untuk menerangkan apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, tujuan yang ketiga yaitu anak-anak Ibu mampu untuk menguraikan bagaimana tata cara mandi besar atau mandi wajib. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, nantinya anak-anak Ibu mampu untuk membuat paparan mengenai usia balik menurut ilmu fikih. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk materi, Ibu pengen tahu dulu. Ibu mau mengetes kemampuan anak-anak Ibu dengan beberapa soal atau tes asesmen diagnostik. Sebentar. Ananda Ibu semuanya ada kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada, Nah, Bu. baiklah. Sebelum masuk materi, Ibu akan tes awal dulu mengenai materi yang akan kita bahas. Nah, itu ada 5 soal. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan balik menurut ilmu fikih? Kemudian, sampai soal yang kelima ya. Langsung saja, untuk soal pertama, siapa yang bisa menjawab? Coba saya, Bu. Silahkan, Ananda Ibu. Apa yang maksud dengan balik menurut ilmu fikih? Balik secara bahasa artinya kalau secara istilah sampainya seseorang kepada kedewasaan, Bu. Ya, pintar. Itu jawaban dari Ananda Ibu Lisa ya. Nah, Lisa ada belajar ya tadi malam di rumah? Nah, bagus. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, silakan Ananda Ibu yang lain, yang laki-laki dulu. Saya, Bu. Mana Saya, yang Bu. laki-laki? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Berapakah usia seseorang ketika dikatakan balik? 13 tahun, Bu. Nah, usia seseorang ketika dikatakan sudah balik. Apa jawaban yang benar, Zuhendra? 15 tahun. Nah, 15 tahun. Nah, Rudi ada belajar tadi malam? Oh, sebentar ini baca buku, Bu. Yang penting belajar ya. Berarti Ananda Ibu semuanya paham apa yang akan dipelajari. Nah, jawaban dari Ananda Heru, Zohendra, dan Rudi itu benar. Tidak salah ya. Nah, oke, untuk pertanyaan yang ketiga, Ananda Ibu yang perempuan lagi. Yang perempuan lagi. Saya, Bu. Ya. Silakan Zohendra, nggak apa-apa? Ya. Dia kan untuk laki-laki, Bu. Untuk saya Ya, tuh. boleh. Ya. Ya. Bagus. Pada laki-laki, selain memasuki usia 15 tahun, apa tanda lainnya dikatakan memasuki usia balik? Setahu saya mimpi basah, Bu. Iya. Jawaban nomor 3, basah. laki-laki memasuki usia 15 tahun. Apa tanda yang dia rasakan? Yaitu mimpi basah. Kata Zunar itu, Rudi. Rudi, perhatikan nak, jangan ada kegiatan yang lain. Jawaban dari Zulhendra, apa benar itu mimpi basah? Betul, Bu. Benar, Bu. Betul, ya itu benar ya. Kita lanjut soal nomor 4. Ananda Joni. Ibu minta sama Ananda Joni. Mana Joni? Ya, Bu. Silakan Joni. Soal nomor 4. Ya, pada perempuan selain memasuki usia 15 tahun, apa tanda lainnya ketika dikatakan memasuki usia balik? Menurut saya haid, Bu. Haid, Bu. Baik, jawaban dari Ananda, Ibu, Heru, Nurmelati, Rahmi itu benar ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang mau jawab? Bu.
Ya, silakan Nurmelati. Ketika seorang laki-laki telah mengalami ihtilam, apakah boleh melaksanakan sholat sebelum mandi wajib? Oh, enggak mungkin, Bu. Enggak mungkin, kata Nurmelati. Itu jawabannya. Bagaimana itu Ananda Ibu yang laki-laki? Allah boleh Apa itu? sholat kita, Bu. Apa itu ihtilam, Bu? Kecil kali suaranya. Apa itu ihtilam, Bu? Apa itu ihtilam? Bertanya lagi ya. Ihtilam itu merupakan tanda usia balik bagi seorang laki-laki. Ihtilam itu sama dengan mimpi basah. Oke, itu langkah pertama dalam melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Langkah yang keduanya yaitu mencuci kotoran yang ada pada alat reproduksi atau kelamin. Dan yang ketiga langkahnya yaitu mencuci tangan yang digunakan tadi. Nah, tangan yang digunakan untuk mensucikan kotoran tadi yaitu tangan kiri ya, Nak, bukan tangan kanan. Nah, langkah yang keempat yaitu berwuduk dengan sempurna. Nah, dan yang terakhir langkahnya meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian sudah selesai mandi wajibnya. Seterusnya apa yang dilakukan? Ya, bersabun mandi biasa saja ya. Kemudian Ibu akan Rudi. Rudi jangan ngobrol lagi sama temannya Rudi. Rudi, Iya, Bu. ada dengar, Nak? Ada, Bu. Nah, coba Rudi ulang lagi sampai mana Ibu menjelaskan tadi? Lupa, Bu. Mana tadi? Sampai mana? Yeni, ada yang tahu Yeni? Telapak tangan. Kecuali telapak tangan dan Iya, aurat perempuan seluruhnya kecuali telapak tangan. Nah, kalau Zulhendra aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar, Bu, sampai ke lutut. Nah, benar itu Semuanya, Bu. Joni. Joni? Iya, Bu. Betul, Iya. Bu. Oke. Enggak Aurat semuanya, Bu. laki-laki dari pusat sampai lutut itu yang wajib ditutupi. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau berpakaian tetap ditutup semuanya ya, Nak. Apalagi di bawah sholat. Kemudian perempuan sangat-sangat wajib untuk menutup auratnya. Kenapa? Karena seluruh yang ada pada perempuan itu aurat ya, termasuk suara. Jadi nanti nggak ada ngomongnya yang bagaimana gitu ya, yang mengundang fitnah. Oke, sampai sana paham tuh? Fahimna. Nah, untuk lebih pahamnya, Ibu akan tampilkan tayangan doi dan dilancarkan menjelaskan arti balik menurut ilmu fikih. Nah, Ibu jelaskan ya. Usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Adapun tanda-tanda masuknya usia balik menurut pandangan ilmu fikih itu ada 3 hal. Tata cara mandi besar secara umum ada 5. Nah, oke, baik anak-anak Ibu semuanya tadi ada menyimak semuanya. Ada, Bu. Nah, dari tayangan video dan selanjutnya Ibu akan berikan sebuah narasi yang nanti akan dipecahkan dalam kelompok. Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu ya. Kelompoknya ada 4. Nah, tolong disimak dan segera ditulis. Nama kelompoknya nanti lupa. Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok Abu Bakar. Nah, ada 4 orang. Silakan ditulis ya. Yang pertama Joni,
Rudi, Devi, dan Lisa. Nah, kelompok kedua, breaking dulu ya. Breakingnya tentang yaitu tepuk semangat. Ibu contohkan satu kali, nanti Ananda Ibu semuanya mengulang. Oke? Tepuk semangat. Oke, Bu. Se. Nah, semangat. Nah, tolong diulang bersama. Serentak ya. 1, Ya, 2, Bu. 3. Pindah ya, Pak. Tepuk semangat. C. Se. Oke. Nah, Semangat. 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 Bukan Ibu, Bu. Nah, kalau kita sekolah itu yang pintar bukan pemikiran kita saja, akhlak kita harus baik. Ya, seperti itu. Ya kan? Iya, Bu. Yo, Bu. Oke, Ya, kita Bu. lanjut ya. Tadi sampai pembagian kelompok diskusi. Apa yang mau kita diskusikan hari ini? Yaitu tentang sebuah narasi. Nah, ini Ibu bagikan narasinya. Nah, udah Nanda Ibu terima ya. Nah, itu masing-masing kelompok mendiskusikan narasi yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dan nanti akan ditampilkan presentasinya. Oke? Mulai dari sekarang, silakan bekerja. Halo? Ya, Bu. Hai. Bu. Hai. Dari penampilan kelompok Ananda Ibu tadi, dari Joni dan kawan-kawan ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Ananda Ibu semuanya memahami penjelasan materi dari Ibu dan video pembelajarannya tadi. Nah, untuk selanjutnya, silakan yang mau bertanya mengenai tampilan kelompok satu tadi. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ketika seseorang itu sudah balik, bagi perempuan ada itu menstruasi atau haid, Bu. Ya, Untuk laki-laki nggak ada, Bu. untuk laki-laki nggak ada, Bu. Perempuan kalau dia usia balik, dia merasakan haid atau menstruasi. Nah, sebelum Ibu jawab, bagaimana jawabannya Ananda Zulhendra? Ananda? Ada? Ya, Bu. Mendengar pertanyaan Ibu? Ada, Bu. Mendengar, Bu. Silakan dijawab dulu sebelum Ibu jelaskan jawabannya. Tanggepin Jawabannya, pertanyaan dari Rudi. ya. Kalau untuk laki-laki, Rudi, tanda-tanda balik itu mimpi basah atau ihtilam. Tapi kalau untuk perempuan, haid. Nggak mungkin dong laki-laki haid. Nah, Izin, jadi Bu. jawabannya, ya, Kemarin ada, Bu. saja, Bu. Ada kakak saya yang laki-laki, Bu, keluar darahnya, Bu. Keluar darahnya. Terus, tugasnya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silahkan dikumpulkan. Udah ya? Nah, Ibu cek Udah, dulu. Bu. Nah, oke. Hasil yang sudah Ibu cek dari latihan Ananda, itu nilainya bagus semua. Di atas 90. Berarti Ananda Ibu menyimak dengan baik pembelajarannya dan malam tadi juga belajar ya. Mempersiapkan diri di rumah. Belajar, Bu. Ada berapa, Nak? Ada 3. Yang pertama, mimpi basah atau bahasa Arabnya ihtilam. Siapa yang merasakan itu? Hanya Laki-laki atau pria. laki-laki atau pria. Kemudian tanda balik yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Siapa tadi yang merasakan bagi bisa? Wanita. atau perempuan. Wanita atau Melati tadi pria perempuan. katanya, Bu.
Apa? Salah sebut dia Berarti tadi tuh. pria kata Ju. Nggak konsen ya Ada lagi yang ini disebut kalau Rudi pria, mulai laki-laki atau pria. Dikit lagi. Tolong konsentrasi ya. Nah, di dalam pembelajaran kita perlu adanya rasa saling menghormati. Nah, Mati. anak-anak ibu mau nggak? Kalau kita ngomong nggak ada yang dengar. Pasti nggak mau Nggak kan? mau. Tidak, Bu. Nah, paham tuh? Pahim, Nah, Nak. tanda yang Paham. ketiga, tanda usia balik menurut Vicky apa, nak? Sudah berumur 15 Tahun. tahun. Nah, ada nggak yang mau nanya? Enggak, Bu. Kuis aja lagi, Bu. Kuis hadiah, Bu. Apa, Melati? Uswati? Jangan kelamaan mikir, nak. Ngantuk, nak, Bu. lapar mungkin Bu. Nah, kalau enggak Rudi, katanya Rudi tadi mau kasih hadiah. Kasih pertanyaan sama temannya. Oh, baik, Kalau Bu. temannya betul, Rudi kasih hadiahnya. Ayo cepat. Yang satu tas tuh dikasih makan nanti, Bu. Iya, coba Rudi, kasih pertanyaan sama temannya. Katanya janji tadi. Oke? Pertanyaannya, Bu. Oh, kalau apa dah tadi itu? Fokus Rudi. Pakai bahasa yang baik. Karena mengunyah tuh Bu. Tak ingat lagi Bu. Ini nanti ibu hukum Rudi ini ya. Udah banyak dari awal tadi. Ayo Rudi. Coba bagi yang dapat sepeda ya. Pertanyaannya apakah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Bu, saya mau Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada 3 Bu. Yang pertama haid bagi perempuan. Yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki. Yang ketiga, sudah berumur 15 tahun, Bu. Bagaimana Ada, sama Bu. si Iya, Bapak Rudi lagi membeli sepeda, Bu. Rudinya Kok aja Pak nggak Rudi belum sih? masuk ini. Katanya kabur tadi. Itu nggak sopan sekali ya, nak. Mana sepedanya, Bu? Apa kayaknya Murni? Rudi sudah membeli sepeda untuk Murni. Mana sepedanya, Bu? Sepedanya nanti nyusul ya, nak. Sekarang setelah Oke, ibu Bu. perhatikan, ibu lihat dan ibu evaluasi, anak-anak ibu semuanya pintar. Nah, dari evaluasi tes, ibu tanya langsung, terus temannya yang ngasih pertanyaan itu menjawab dengan benar. Nah, itu plus sekali untuk kelas 4A ini. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Kesimpulan selanjutnya mengenai materi pembelajaran kita itu bagi seseorang yang sudah menginjak usia balik, dia wajib mensucikan diri dengan cara apa tadi? Mandi wajib. Nah, langkah-langkahnya ada dimulai dari niat, kemudian membasuh organ reproduksi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian mencuci tangannya dengan tangan kiri, kemudian berwudu dengan sempurna, dan yang terakhir meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian poin yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, itu mengenai kewajiban setelah usia balik, yaitu menutup aurat, kemudian apa lagi? Menuntut ilmu. Terus apa lagi? Ada nggak yang tinggal kewajibannya? Oke, Ananda Ibu semuanya, untuk materi hari ini kita udah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini diridhai oleh Allah dan diberkahi dan bermanfaat untuk Ananda Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas minggu depan, Ananda baca lanjutan materi kita mengenai apa lagi, Nak?
Kewajiban Tanda usia balik bagi menurut ilmu biologi, Bu. Ilmu biologi, Bu. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Pintar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu minta maaf kalau ada salah kata dan kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop.